Mungkin kan malah langsung ditautkan di YouTube Mbak Fitri, Mbak Septi, biar langsung. Baik, izin pertama-tama Baik, Pak. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Anton Yudana selaku Kepala LPMUAD. Yang kami hormati Bapak Rizka Aditya Rosyadi selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang ini eh, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan usulan penelitian pendanaan DPPM 2026, ini termasuk yang agenda-agenda akhir ini ya, yaitu pendampingan submit akhir monitoring terkait dengan pengusulan penelitian DPPM. Nah, pada siang ini insya Allah ya nanti akan dipersami juga oleh Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Rizka Aditya Rosadi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu arahan dari Pak Anton selaku Kepala LPWM Wadik. Kepada Bapak Anton kami persilakan. Terima kasih Pak Utin untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Setelah agenda-agenda kemarin ya, 2 hari kita tuntaskan acara Cipta Reka kedua dalam bentuk expo dan juga paparan artikel, paparan paten, paparan inovasi, dan paparan riset serta pengabdian. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di kegiatan berikutnya ya, hari ini untuk menyiapkan di tahun 2026. Terima kasih kepada Bapak Piska Aditya, MSc sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi dan seluruh tim, Pak Udin, Mbak Fitri, serta Mbak Septi. Dan mungkin dari sini juga hadir banyak TTF sekaligus pengusul ya Pak Piska. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua ya. Di hari-hari menjelang liburan cukup panjang ya, 4 hari ya. Bapak Ibu masih intens dan juga menyempatkan diri hadir pada pertemuan siang hari ini. Sebagai tindak lanjut dari acara yang kemarin cukup panjang ya, sejak sosialisasi, setelah sebelumnya itu adalah kick off oleh Pak Rektor dan sosialisasi baru klinik-klinik yang cukup intensif dari BRIN sesuai dengan bidang keilmuan. Dan hari ini semakin mendekati deadline ataupun masa akhir submit dari proposal DP2M Commodity Syntax. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan proposal dengan serius ya, dengan cukup baik, dan kami berharap proposal-proposal yang disiapkan tadi sebagai buah dari pencermatan sosialisasi hingga klinik itu bisa disubmit tentunya 100%, dan tentunya submit proposal tadi yang memenuhi kaidah ataupun aturan yang ada di dalam panduan penelitian 2026. Terima kasih Pak Piska, Pak Udin, dan juga seluruh tim ya, Mbak Fitri, Mbak Septi, yang terus mengawal, memantau sistem BIMA dari sisi operator perguruan tinggi, sehingga kita bisa melakukan monitoring real time, dan Alhamdulillah antusias ya Bapak Ibu semua dari dosen UAD untuk mengirimkan proposalnya di akun BIMA-nya. Untuk yang multi tahun nampaknya belum terpantau ya. Mungkin yang multi tahun masih relatif kita tunggu kepastiannya, dan kita berdoa yang multi tahun bisa dilanjutkan di tahun 2026. Untuk yang baru, kami berharap Bapak Ibu semua betul-betul sudah menyesuaikan dari apa yang di draft yang disiapkan dalam bentuk draft proposal ini sudah betul-betul siap ya. Dan kami berharap Bapak Ibu semua nggak submit kemudian minta buka lagi, submit minta buka lagi, apalagi di last minute. Tolong Bapak Ibu semua berhati-hati ya ketika mau submit, dipastikan dulu, karena untuk
membuka akun dan juga me-approve lagi tidak sependek tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah ada OTP. Kemudian yang mengapprove itu kan nanti dari timnya Pak Piska. Kalau pas saya longgar, kalau pas enggak ya nanti OTP-nya enggak saya kirimkan kan itu ya. Jadi sekarang harus ada 2 tahap. Jadi mohon nanti Bapak Ibu enggak harapannya yang sudah disubmit kemudian minta dibukakan lagi tidak lebih dari 2 kali ya. Tidak bolak-balik. Jadi kalau submit terakhir atau finish sebisa mungkin di recheck lagi ya tahapan step-step 1, step 2-nya, kemudian step 3 untuk RAB ya, kemudian untuk dokumen-dokumen pendukungnya dipastikan dibaca ulang, dipastikan coba di-download, betul tidak yang di-upload terakhir tadi itu adalah file yang betul-betul kita inginkan, atau jangan-jangan karena di folder kita sudah saking banyak draft, nama-namanya draft, kita submit, ternyata tidak sesuai dengan proposal yang sesuai yang kita inginkan, yang terbaru, itu perlu di recheck dulu sebelum submit ya. Jangan sampai sekali lagi udah di submit, dibaca-baca lagi, oh ternyata keliru, nanti hubungi Pak Utin untuk dibukakan. Nah, ini kayaknya agak sering ini Pak Piska, dan nanti Pak Utin mestinya hubungi saya. Anton standby untuk nanti saya dikirim OTP-nya. Nah, kalau masih 1-2 itu masih relatif tidak terlalu merepotkan. Nanti kalau barengan, kemudian di hari libur Bapak Ibu minta dikembalikan ke draft lagi ya, mohon maaf nanti betul-betul betul-betul apa titis ya, dalam arti cermat lah Bapak Ibu, cermat semua RAB. Kemudian yang kedua, nah, selain cermat dalam sebelum memutuskan untuk submit, cermat dalam panduan. Dalam arti apa yang memang sudah tidak boleh di panduan, kami berharap Bapak Ibu semua tidak usah mencoba yang mutlak tidak boleh, itu kan yang sedang studi belajar ya, studi ataupun belajar ya. Karena itu masih kami belum berani untuk mengapprove yang sedang studi lanjut ya Bapak Ibu. Saya sampaikan ke Pak Piska dan Pak Udin untuk yang selanjut saya tidak akan mengapprove ya. Dalam hal ini yang mengapprove nanti Pak Udin dan Pak Piska ya. Saya memberikan masukan itu saja karena itu khawatir nanti ketika ada satu inspeksi ataupun audit kemudian kok sedang belajar tidak mengambil skema belajarnya. Karena sudah ada skemanya untuk yang sedang belajar, yaitu tesis magister dan juga disertasi doktor. Nah, di luar itu kami nggak berani ya, nggak berani mengambil resiko karena sudah menjadi rambu-rambu yang diterapkan, yang dipesankan oleh Pak Kepala Lembaga. Yang ketiga, tentang kuota. Ini masih hingga hari ini ketika kami kontak-kontak ke para penyusun buku ya, termasuk yang kemarin memberikan materi atau sebagai narasumber, berkembang bahwa kuota pengabdian dan penelitian itu jadi satu ya Pak Piska ya. Tapi itu kita sampaikan kalau memang eligible di sini Bapak Ibu, dicobakan saja. Toh nanti ketika pasca pengumuman nanti ada pengumuman untuk memilih, misalnya Bapak Ibu dua-duanya ataupun yang lebih dari 2 kuota tadi ternyata lolos, pasti nanti minta memilih dan kami akan membuat edaran, Bapak Ibu akan memilih judul yang mana yang akan dijalankan di kontrak sampai di laporan akhir. Kalaupun misalnya nanti ada mundur sebagai ketua yang diloloskan, Bapak Ibu nanti bisa, ya bahasanya tetap tetap membantu penelitian itu dengan bahasa tetap mendukung di balik layar atau di luar sistem itu monggo. Tapi yang penting urusan yang tertulis, yang tersantum di sistem itu harus diamankan. Yang kembali lagi ke yang studi lanjut, ya nanti ada cara lah. Misalnya judulnya merasa baik, proposalnya sudah hampir selesai ya, bahkan mungkin sudah 100%, kami sarankan memanfaatkan kelompok risetnya ataupun tim dalam penyusunan tadi itu monggo dilukir ya ketuanya yang eligible. Kami sarankan seperti itu secara teknis. Kami khawatir nanti ada sampling ya, dan Bapak Ibu karena nanti malah akan berimplikasi kepada peneliti-peneliti yang lain secara umumnya.
Itu tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan ya di minggu-minggu terakhir sebelum deadline. Eh, ini sudah tanggal 24 ya, berarti tinggal seminggu lagi. Jadi monggo dimaksimalkan waktunya dan derek Pak Piska dan Pak Udin untuk betul-betul memberikan atensi ataupun bimbingan secara penuh kepada Bapak Ibu semua. Meskipun ada pernyataan seperti ini ya kami sarankan Bapak Ibu ya kalau jam 23 atau jam 11 malam ya kalau bisa nggak mem-WA Pak Udin dan Pak Piska itu ya. Nanti karena kalau sekarang WA Pak Udinnya oke, sayanya biasanya jam 10 udah saya matikan handphonenya karena kan harus buka email dan ngecek OTP itu ya. Prinsipnya kami support tapi tetap bahasanya angon waktu lah maksudnya gitu lah. Nah, umpan papan kemudian juga lihat waktu juga apalagi besok liburan di selesai liburan kok kemudian minta dibukakan ya itu betul-betul diantisipasi lah antisipasi. Kalau nggak ada OTP relatif aman itu ya nanti Pak Udin tinggal tinggal ngecek buka Bima sekarang karena harus ada OTP dan OTP itu expirednya cepat ya expirednya cepat. Beberapa kali ketika ada satu dosen minta dikembalikan ke draft Pak Udin hubungi saya bukakan email, kemudian kirim OTP karena OTP-nya sudah kadaluarsa. Nanti minta lagi. Nah, ini kan memerlukan waktu ya dan ya perlu diakui kadang kalau di waktu yang tidak tepat ya cukup mengganggu gitu ya, cukup mengganggu. Jadi saran saya hal yang seperti itu mungkin di hari kerja Pak Udin ya, di hari kerja atau di jam kerja. Kan nanti pasti ada Senin gitu ya, ada Senin. Ini hari kerja terakhir sebelum libur tanggal 25, 26 dan 27, 28 kan libur juga. Nah, monggo. Artinya kalaupun nanti di hari libur kami masih bisa memberikan kembalikan ke draft ataupun bantuan yang lain itu lebih kepada sifatnya sunnah ya Pak. Sunnah ya. Sunnah ghairu muakkad itu sunnah. Artinya nggak wajib bagi kami untuk merespon cepat itu ya. Jadi mohon ketika kami di hari libur tidak merespon cepat nanti dimahami ya Ibu ya. Pak Piska, dengan mention apalagi dengan emoticon yang kami tunggu kok nggak dibalas-balas itu ya. Oh ini hal yang seperti itu agak dikurangi supaya tidak mengganggu apa namanya kehusukan tim BRIN dalam melakukan liburannya atau family time-nya kan juga Pak Piska kasihan nih berhari-hari Pak Udin berhari kita menyiapkan expo dan sebagainya ini kemudian karena kurang cermatnya pengusul eh, satu dua nanti pagi ada satu yang didraftkan Pak Udin nanti kontak itu yang gitu-gitu bisa kita antisipasi eh, dengan tentunya Bapak Ibu cermat ketika mau udah yakin jangan buru-buru submit Bismillah diulangi lagi kembali ke langkah 3 kembali ke langkah 2 langkah aman lagi dicek kalau sudah benar-benar yakin nggak usah buru-buru nggak usah buru-buru ketika sudah semua anggota sudah oke ya baru mungkin hari Senin Senin masih boleh tuh Pak Piska submit Senin masih boleh ya misalnya Senin submit ya kira-kira seperti itulah karena ini sudah masuk ranah teknis ya kita udah nggak berbicara substansi dan juga yang wilayahnya bidang keilmuan kita sekarang betul-betul berbicara masalah teknis demikian matur nuwun Pak Udin dan juga Pak Piska untuk waktu kepada saya sedikit ajakan ya kami karena kami juga akan mengusulkan juga yang tentunya juga menghitung waktu betul timingnya betul-betul kita kita atur. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton atas arahannya. Ya, yang penting tadi ya, waktu libur-libur itu tidak mengganggu. Ya, saya insya Allah siap ya. Justru karena libur itu bisa membantu ya. Kalau bekerja begini ya bisa. Baik, sebelum ke tanya jawab mungkin nanti ya Pak Ki ya. Sudah semangat Pak Ki. Ono edaran baru itu loh aku masak warung takon. Baik, langsung aja ke Pak Fiska dulu. Ya, kami silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Anton selaku Kepala LPPM, kemudian teman-teman di BRIN, ada Pak Wahidin selaku KUR, dan juga teman-teman Task Force, mungkin di sini juga nampak, terima kasih sudah hadir, dan juga tentunya Bapak Ibu dosen dimanapun berada gitu ya, tentu di momen krusial akhir tahun gitu ya, terima kasih sudah berkenan join gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Ini beberapa kali ini teman-teman di lingkungan LPPM ya, sakit gitu ya Pak Anton ya, karena memang kayaknya akhir tahun gitu banyak target dan seterusnya. Tapi mari kita saling mendoakan Bapak Ibu semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini memang kami menuliskan kegiatannya adalah checking dan konsultasi akhir gitu ya. Checking unggah dan konsultasi akhir. Tapi memang namanya akhir itu gitu, tidak masih relatif juga ya Pak Anton. Kita menargetkan hari ini submit gitu, tapi memang dinamika yang ada tentu beragam gitu ya. Kan tadi uh, seperti yang sudah dihentikan oleh Pak Anton, kita kemarin barusan juga punya hajat untuk pameran Ciptareka. Saya rasa juga Bapak Ibu berkontribusi juga di situ. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan di momen-momen kemarin, termasuk ada juga yang terpantau healing ini Pak Anton gitu nggih. Tadi saya sempat di kampus sempat ada HS gitu nggih. Nah, tapi insya Allah kalau dari LPPM kita coba optimalkan waktu kerja ya Bapak Ibu. Selama memang waktu kerja kita izin insya Allah bisa mendampingi Bapak Ibu. Namun kalau memang nanti kiranya pas jam libur gitu nggih, ya kami mohon untuk monggo Bapak Ibu di hold dulu, ditahan dulu untuk kemudian dituntaskan secara mandiri dulu gitu kalau ada hal yang kemudian belum bisa kita jawab. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan pengiriman gitu ya. Jadi kalau kita bicara rekapitulasi gitu ya, ini versi real count Pak Anton. Jadi real count-nya di sini usulan dikirim sudah ada 27 ya Pak Udin ya. Yang belum ditinjau ada 15, yang sudah ditinjau dan disetujui ada 12. Nah, kemudian di situ ada catatan usulan ditolak sementara belum ada. Gitu nggih. Kenapa kok sementara? Karena nggih ngapunten tadi hal-hal kaitan dengan prasyarat ataupun hal-hal substantif itu nggih, syarat kaitan dan studi lanjut dan seterusnya. Ini memang kami coba wanti-wanti sejak kemarin ya Bapak Ibu, dan juga di forum ini kita coba highlight kembali. Monggo tadi sesuai arahan Prof. Anton, Bapak Ibu yang memang tercatat gitu ya, sedang studi lanjut, baik tugas belajar ataupun izin belajar, kehati-hatian kita untuk kemudian tidak bisa meng-approve proposal Bapak Ibu semuanya. Pak Udin, ngapunten, screen share-nya jenengan dulu. Oke, ya dulu. Oke, sehingga eh, pengalaman di tahun yang lalu, Prof. Anton kami perlu melaporkan, tahun lalu nampaknya ada sekitar 8 atau 10 nggih, yang kami dengan berat hati eh, ngechat secara pribadi dan juga nelpon kepada beberapa dosen yang sebenarnya memang secara secara formal masih tercatat sedang studi lanjut dan sudah mengirim. Nah, ini H-2, tahun lalu itu H-2, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu memang punya kerentek untuk submit, pertama untuk Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, baik izin ataupun tugas belajar, kami selalu mengarahkan monggo dioptimasi untuk kemudian peluang PDD, gitu nggih Prof. Anton ya, disertasi doktoral. Nggih. Jadi disertasi doktoral dengan pengusul dosen supervisor yang kemudian Bapak Ibu uh, bimbing itu yang sebagai pembimbing jenengan gitulah nggih. Nah, tapi memang dinamikanya nggak gampang juga. Ada yang kemudian sudah over kuota gitu nggih, sehingga tidak bisa diajukan sebagai topiknya dalam PDD dosen tersebut. Nah, monggo mungkin ya ini karena ini forum internal nggih, Prof. Anton mungkin juga bisa pakai skenario-skenario yang lain. Barangkali bisa memanfaatkan kuota dosen yang memang sedang tidak studi lanjut ya Prof. Anton ya, tentu dengan supervisori ataupun dengan ketentuan yang kemudian dirembuk bareng-bareng di situ seperti itu. Ya, jadi pertama kami perlu menyampaikan kalaupun Bapak Ibu besok sudah submit pun gitu ya,
untuk yang studi lanjut, mohon maaf kehati-hatian kami biar tidak menjadi preseden dan juga tidak menjadi ini ya, catatan saat kemudian nanti kita dievaluasi secara holistik gitu ya, dari Bima gitu untuk yang LPPM UAD. Nah, ini sebagai ketua kita memang tidak ada titik toleransi nggih Prof Anton nggih. Kita ada hati-hatian tidak akan mengapprove proposal Bapak Ibu. Jadi kami mulai menegaskan saat ini lagi, selain kemarin sudah beberapa sudah kita ingatkan juga. Nah, namun mungkin ini juga kita berikan eh, apa istilahnya relaksasi dalam kaitannya sebagai anggota. Insya Allah Bismillah kita berusaha untuk mengakomodasi nggih Pak Anton nggih. Kalau sebagai anggota monggo. Karena mungkin dari sisi apa pelacakannya juga nanti akan lebih panjang, tapi kita ikhtiarkan monggo Bapak Ibu. Kalau terpaksanya memang sebagai anggota mengajak yang sedang studi lanjut ya, kita insya Allah tidak akan melakukan apa, tidak mengapprove proposal tersebut. Itu nggih Pak Anton nggih, ini komitmen kita. Oke, kemudian Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan juga ini laporan Prof Anton. Jadi per siang hari ini kita sudah melakukan beberapa pendampingan ya, beberapa pendampingan yang sudah kita susun beberapa kali kemarin, kita eksekusi juga beberapa kali, dan juga ada pendampingan intensif sejak tanggal 16 Desember sampai dengan hari ini. Ya. Per hari ini ada berapa data Pak Udin? 110 nggih, lewat di Google Form itu nggih. Nggih, Bapak Ibu, ada 110. Nggih. Dan kita memang berusaha untuk berkomitmen secepat mungkin kita berikan feedback. Namun boleh jadi kemarin ada yang kemudian tertunda gitu, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu karena kemarin kita ada gawe yang kemudian tidak bisa kita lepaskan juga gitu. Sehingga tadi kita cek ada beberapa tim yang kemudian sudah melakukan korespondensi dengan pengusul. Nah, pendampingan administrasi yang sudah kita lakukan itu dan ada yang memang sedang proses divalidasi. Ya. Siang ini nanti kita juga akan konsolidasikan di tim pengusul untuk kemudian membuat proses pendampingan ini biar lebih tertata dan nanti lebih interaktif. Maksudnya apa? Nanti kita akan wacanakan, nah ini belum deal nih Bapak Ibu. Jadi meskipun ini konsultasi akhir sekali lagi kami sampaikan, tapi kita juga belum tegel nanti kemudian meninggalkan. Sehingga kita coba ikhtiarkan boleh jadi nanti di minggu depan Pak Udin, nggih, minggu depan coba kita undang secara uh, intensif, nggih. Jadi dosen-dosen yang kemarin sudah terutama dosen yang memang sudah submit pendampingan itu, nah kita undang, entah yang sudah mendapatkan feedback ataupun belum, gitu ya. Kita undang di hari entah Senin atau Selasa pekan depan, ya memang ini momen-momen terakhir, ya. Tapi insya Allah kalau yang sudah mensubmitkan maksimal tanggal 4, jam 4 ya Pak Udin, ya. Jam 4 sore ini nanti semoga sebelum pekan depan sudah direspon gitu, karena kita juga sudah punya tim yang berkomitmen untuk membantu. Tapi nanti kita berikhtiar di minggu depan, khusus yang memang sudah mengirimkan draft-draftnya itu akan kita siapkan Zoom kayak gitu, nggih, untuk kita dampingin secara intensif. Bukan kita damping lagi, tapi kita berikan feedbacknya gitu, nggih. Kita perjelas feedbacknya. Barangkali feedback yang kemudian Bapak Ibu terima itu baru sebatas chat dan itu masih bingung misalnya, oh ini jane seperti apa sih? Seperti itu. Nanti kita siapkan breakout, mohon bantuan nanti Mbak Fitri untuk menyiapkan Zoom-nya yang bisa di breakout di hari Senin atau Selasa gitu ya. Nanti kita putuskan sore ini karena kita sore ini koordinasi dengan tim validator. Oke, sehingga Bapak Ibu monggo fitur kemudian pengecekan administrasi masih bisa dimanfaatkan dengan mengirimkan ke Google Form mana Pak Odin nanti bisa ditayangkan saja Pak Odin monggo. Chatnya juga bisa diedarkan di chat box. Nah, ini Bapak Ibu kami perlu menyampaikan ini cek validasi administratif ya. Jadi ampun berharap sampai ke ranah substantif. Jadi kenapa administratif ini kita kawal? Karena memang pengalaman kita beberapa tahun terakhir, administratif ini menjadi pintu masuk, Bapak Ibu lolos nggak di tahap administratif gitu ya. Nah,
Tapi juga monggo Bapak Ibu juga kita saling sama-sama bisa kemudian mencermati panduan itu secara komprehensif sehingga kami berharap ampun pasrah bongkoan gitu nggih. Oh, ini sudah didampingi dari BRIN sudah jelas aman gitu. Nggih, namanya manusia boleh jadi nanti juga ada salah dan kemudian mungkin khilafnya nggih. Sehingga monggo sebaiknya kalau misalnya oh ada yang belum clear dan seterusnya besok bisa kemudian Bapak Ibu bisa manfaatkan tim validator yang sudah memberikan feedback itu nanti untuk didalami. Oh ini kurangnya apa dan seterusnya. Biar nanti juga ada interaksi di situ. Selain, insya Allah nanti di minggu depan coba kita ikhtiarkan ada forum Zoom sehingga nanti Bapak Ibu yang masih ganjel dan seterusnya bisa berinteraksi secara langsung di forum itu. Bagi yang sudah mengumpulkan sebelum jam 4 nanti loh Bapak Ibu. Karena seperti yang disampaikan Prof. Anton, kalau semuanya memang bottleneck nanti di akhir, tentu kami tidak bisa memastikan semuanya bisa terlayani dengan baik. Karena tentu di momen-momen menjelang deadline itu, Bapak Ibu, nanti pasti banyak yang bertanya. Itu nggih. Ya, kita insya Allah akan berusaha untuk memaksimalkan layanan tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Sekali lagi, monggo kalau bagi Bapak Ibu yang draft proposalnya sudah bisa kita cermati dari sisi administratif, monggo bisa dikirimkan. Tolong dibantu Pak Udin atau Mbak Septi untuk mengirimkan di chat. Sudah nih Pak? Sudah. Oke. Nah, bisa mengirimkan di chat box, di link yang ada di chat box itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Sekali lagi ini administratif ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya, kami perlu menyampaikan secara ringkas. Jadi kemarin nampaknya sudah ada sekitar 30-an ya Pak Udin ya sebelum pameran kemarin yang sudah masuk. Dan secara ringkas kami perlu menyampaikan beberapa temuan-temuan yang Bapak Ibu perlu cermati juga. Yang pertama, monggo Bapak Ibu di bagian ringkasan gitu nggih. Jadi di template itu kan ada ringkasan. Nah, ringkasan itu di situ dimintakan. Pak Udin atau bisa dibantu share screen template-nya Pak Udin? Ngapunten. Sambil nanti bisa Bapak Ibu cermati. Jadi di setiap aspek, misalnya ringkasan, pendahuluan, metode, dan seterusnya, di situ ada poin-poin yang kemudian ditekankan untuk dituliskan di situ. Nah, beberapa style dari para pengusul itu ada yang sudah bagus ya. Contoh misalnya untuk poin-poin yang dibutuhkan di situ di highlight gitu ya. Jadi misalnya urgensi penelitian di highlight, misalnya di bold. Nah itu apa dituliskan gitu. Kemudian metode penelitian, nah itu di highlight juga. Kemudian misalnya luaran. Nah luaran ini juga di highlight dan juga gini Bapak Ibu. Alangkah lebih baik, monggo bisa langsung secara eksplisit panjenengan targetnya di jurnal apa, syukur di situ sudah ada link OJS-nya gitu ya, link jurnal tertujunya seperti itu. Nah, ini dari ringkasan. Nah, jadi ini Bapak Ibu rubrik yang kemudian kita lakukan dan kemarin beberapa dosen sudah kita berikan feedback juga yang sudah mengumpulkan awal-awal ya. Bagi yang belum mohon ditunggu. Jadi yang pertama kaitan jumlah judul tidak lebih dari 20 kata. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft Word tentu lebih enak. Nanti bisa langsung di bold saja bagian kalimat itu, nanti ada word count-nya, ada penghitung katanya gitu ya. Jadi di situ dipastikan tidak lebih dari 20 kata. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian ringkasan. Ini mumpung saya masih ingat Pak Udin, ngapunten, di dalam untuk yang pendampingan draftnya itu mohon dipastikan dalam MS Word saja nih Pak Udin ya. Nah, ya, jadi biar kita enak. Itu untuk kemudian kita nggak perlu nanti mengcopy ke Word ataupun mengkonversi ke Word gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang menginginkan pencermatan validasi administrasi dari kami, monggo mengirimkan dalam bentuk Word. Insya Allah dari tim yang kemudian sudah tertunjuk oleh BRIN, kita tidak ada kepentingan untuk kemudian menggunakan topik-topik yang Bapak Ibu sharekan gitu ya. Kita nanti ada aturan mainnya yang memang sudah kita sepakati di awal. Sehingga monggo nggak apa-apa di-share saja tim yang kemudian tertunjuk
Ini tim terbatas yang kemudian membantu mencermati sisi administratif. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk ringkasan Bapak Ibu, di sini komponen-komponen bagian ini yang perlu dicetak tebal untuk memudahkan penilaian. Oke, nah, ini secara eksplisit Pak Wahyudin dengan rubriknya sudah menyampaikan ada urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Ini penting. Sebaiknya kata-kata ataupun keyword ini panjenengan cetak tebalkan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti reviewer itu akan termanjakan. Oh, bagian ini ada. Oh, ada. Sehingga akan memudahkan. Gitu ya. Nah, ini sekedar best practices yang selama ini kita kita yakini dan kita implementasikan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jumlah kata yang maksimal 300 kata. Sekali lagi, monggo sebaiknya menggunakan editing langsung di Word gitu ataupun di platform yang lain sehingga di situ ada word count-nya. Coba Pak Udin misalnya Nyon Sewu ini jumlah kata maksimal 300 kata sama Pak Udin di bold. Nah, ini katanya ada berapa Pak Udin? Nah, itu ada 6 ya. Ye. Itu bisa diklik. Ye. Matur nuwun Pak Udin. Nah, itu words-nya ada berapa? Katanya ada 6. Ye, gitu. Sekali lagi, wah ini urusan administratif remeh-temeh. Tapi inilah yang kemudian menjadi catatan saat proses review di pusat. Gitu ya Bapak Ibu. Ye. Kemudian Bapak Ibu tadi yang bagian ringkasan kami memberikan rekomendasi untuk bagian luaran ditargetkan sebaiknya secara eksplisit monggo diberikan ini nggih. Jadi jurnalnya mau kemana? Mungkin boleh jadi dijelaskan Sinta berapa ataupun Scopus Q berapa, kemudian jurnalnya mana, kemudian di situ ya kalau memungkinkan bisa dilampirkan linknya gitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ada pertanyaan, Pak Piska kalau nanti di tengah perjalanan ternyata berubah sependek yang kemudian kami ketahui, monggo nanti direvisi Bapak Ibu reviewer nasional di sini. Kalau misalnya selama levelingnya masih sama, jurnalnya berubah, saya rasa tidak ada masalah seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan bagian kata kunci. Oke, Bapak Ibu kata kunci di sini jumlah kata kunci hanya berisi 5 kata kunci, gitu nggih. Dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, monggo hal-hal sangat teknis, sangat remeh ini monggo Bapak Ibu juga mulai berlakukan di dalam proposal panjenengan masing-masing. 5 kata kunci. Nanti ada yang bertanya mungkin kalau misalnya ikan bandeng gitu ya. Ikan bandeng itu berarti berapa kata gitu ya. Nah, ini kalau sependek yang kami ketahui di situ selama nanti ada partisi pemotongnya ya. Jadi ada titik koma itu dianggap sebagai frase gitu ya. Jadi masih sebagai satu Internet of Things. Nah, tentu bukan internet, bukan of, bukan things, tapi itu satu rangkaian seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya bagian pendahuluan. Monggo derek dibantu scroll sedikit Pak Odin. Oke, bagian pendahuluan Bapak Ibu, pendahuluan tidak lebih dari 1.000 kata. Terdiri dari latar belakang rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art atau kebaruan, kemudian roadmap penelitian 5 tahun. Nah, monggo di bagian ini Bapak Ibu pastikan untuk jumlah katanya jangan lebih dari 1.000 kata. Ada beberapa dosen pengalaman kami mendampingi yang kemudian, wah ini sulit untuk diringkas lagi. Nah, kemudian solusinya salah satunya, oh di bagian roadmap ya dibikin grafik gitu ya Pak, gambar gitu nih Pak. Gitu. Tapi monggo ini pilihan saja nih Bapak Ibu. Kalau hemat saya ya uh, lebih baik ya kita nggak usah membuat grafik pun sudah ya katanya di situ gitu ya. Totalnya adalah maksimal 1.000 kata. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya juga, ini roadmap-nya penelitian sejak kapan gitu ya. Jadi catatan di sini adalah roadmap penelitian 5 tahun. Kalau misalnya penelitian ini sudah berjalan sebelumnya, ada yang melandasi, monggo, ini lebih baik. Nanti tentu ada preferensi penelitian sebelumnya. Nah, nanti panjenengan kutip juga di situ. Misalnya ada luaran penelitian sebelumnya, panjenengan kutip di situ sebagai landasan. Tapi kalau tidak ya berarti ya monggo berarti tahun yang sedang berjalan dan juga tahun yang akan datang seperti itu. Oke, selanjutnya monggo Pak Udin dibantu. Latar belakang rumusan masalah.
Oke, tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti serta urgensi yang dilakukan penelitian ini. Nah, komponennya meliputi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, dan urgensi penelitian. Itu ya Bapak Ibu, monggo bisa ditekankan di poin itu. Oke. Selanjutnya pendekatan pemecahan masalah. Ini masih bagian dari pendahuluan tadi ya Bapak Ibu. Nah, di situ apa saja yang perlu di-highlight? Meliputi pendekatan pemecahan masalah, kemudian strategi pemecahan masalahnya. Oke. Selanjutnya state of the art dan kebaruan. Nah, monggo di situ Bapak Ibu tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya dan peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan metode dan sebagainya. Sehingga titik tekannya nanti di state of the art, kebaruan novelty-nya gitu. Oke, selanjutnya peta jalan penelitian. Nah, di situ Bapak Ibu menuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, tahapan yang direncanakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, di situ meliputi peta jalan atau roadmap penelitian mengandung tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan, dan tahapan yang direncanakan. Sehingga praktis Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, tentu akan lebih baik tatkala penelitian yang panjenengan usulkan itu sudah ada landasan penelitian yang menjadi basis sebelumnya gitu nggih. Oke, selanjutnya peta jalan roadmap penelitian mengandung unsur waktu tahun penelitian. Nah, komponen D1, D2, D3, D4 paling banyak 1000 kata. Tadi nggih sudah kami sebutkan di awal. Ya, selanjutnya kaitan metode. Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Oke, jadi praktisnya nanti pakai word count kayak gitu lebih enak gitu Bapak Ibu. Kemudian pada bagian metode dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan pada apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Format diagram alir dapat berupa JPEG ataupun PNG. Ya, monggo dibuat sedemikian rupa, seinformatif mungkin dan semenarik mungkin. Oke, metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator, capaian, targetan, dan anggota mitra yang bertanggung jawab. Jadi, kalau biasanya ada yang membuat tabel gitu ya. Jadi tabelnya prosesnya apa, di situ luarannya apa, indikator capaiannya apa, PIC pelaksananya siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, metode penelitian harus sejalan dengan rencana anggaran biaya. Nah, monggo metodenya pakai metode apa? Di situ perlu beli barang-barang apa, perlu komponen apa, dan seterusnya, misalnya dari teman-teman teknik. Nah, tentu akan diriletkan dengan yang komponen-komponen yang ada di rancang anggaran Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Termasuk misalnya, oh dalam metode itu pakai FGD. Nah, berarti aktivitas-aktivitas yang kemudian terbackup di dalam komponen anggaran biaya berarti harus ada FGD-nya ya. Forum group discussion misalnya dalam bentuk konsumsi ataupun kehadiran dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya mana Pak? Udah ya. Oke, udah. Oke, komponen metode paling banyak 1000 kata. Oke. Kami izin menyampaikan ini dulu ya Bapak Ibu sebagai pengingat sebelum nanti kita sampaikan rekapitulasi dan tindak lanjut kita. Oke, hasil yang diharapkan. Nah, di situ Bapak Ibu jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian. Terdapat uraian hasil diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian. Oke. Selanjutnya jadwal penelitian. Oke. Jadwal penelitian di sini berarti mulainya bulan pertama ya Pak Ode. Sudah ada nggak di panduan nggih? Oke, jadi kalau secara panduan kita mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-10. Kenapa? Karena dalam timeline penelitian kita nampaknya akhirnya besok September Oktober gitu ya Pak Odin ya. Seperti itu. Coba nanti bisa dicek bareng-bareng Bapak Ibu kita coba cermati bersama. Oke, itu yang tahun pertama. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengusulkan tahun kedua berarti nanti di bawah juga ada yang tahun keduanya. Oke, kemudian Bapak Ibu daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi saja. Monggo jangan langsung nopo banyak sekali tapi ternyata nggak disitasi gitu nggih. Nah, sitasi disusun berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Kemudian jumlah daftar pustaka sama dengan jumlah sitasi pengutipan.
Seperti itu. Nggih. Saya rasa pencermatannya secara umum itu Bapak Ibu. Jadi yang kemudian menjadi temuan kami ada yang pertama tadi ada beberapa yang dibutuhkan di setiap bab tapi belum diekspos, belum ditulis gitu nih. Contoh misalnya luarannya. Luarannya itu masih luaran dalam publikasi, belum definitif. Monggo bisa ditunjukkan. Misalnya PTM, luarannya minimal apa dituliskan saja. Syukur Bapak Ibu sudah lebih konkret lagi di situ tujuannya mau ke jurnal mana. Gitu. Linknya juga disertakan. Ada juga yang sudah menyertakan tapi masih dalam bahasa yang kurang lugas. Nah, alangkah baiknya monggo kemudian di bold gitu ya Bapak Ibu keyword-keyword yang ada tadi sehingga akan memperjelas reviewer itu melakukan review di proposal kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada kemarin yang jumlah katanya masih lebih dari yang ditentukan. Hemat kami mungkin Bapak Ibu kemarin menyadur dari proposal mana gitu ya, entah proposal disertasinya atau proposal internal barangkali. Nah, itu sehingga monggo itu juga word count-nya monggo menjadi perhatian gitu. Jadi Bapak Ibu pakai word count itu bisa diisi gitu ya, nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Siap. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kaitan dengan eh, ini. Jadi tadi ya yang kaitan dengan luaran, indikator capaian, kemudian PIC. Beberapa dosen proposalnya belum secara eksplisit membuat atau menyajikan proposalnya dengan sistematika yang kemudian dibutuhkan tadi. Nah, monggo itu bisa diperbaiki untuk kemudian bisa dibikin lebih informatif dan sistematis gitu ya. Kemudian yang terakhir yang sering menjadi temuan kami adalah kaitan dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ada yang ya gini nggih. Jadi kalau ditanya mungkin daftar pustaka minimal berapa gitu nggih. Nah, ini monggo Bapak Ibu bisa uh, punya insting masing-masing ya. Tapi hemat kami ya setidaknya kalau misalnya fundamental ya monggo lah ya paling tidak di atas 20 gitu nggih. Karena kami masih menjumpai ada yang daftar pustakanya baru 10. Nah, bahkan kan kalau kita biasanya membuat standar kepada teman-teman mahasiswa skripsi kan daftar pustaka banyak. Nah, ini proposal yang kemudian tidak main-main ya monggo diberikan tinjauan pustakanya lebih komprehensif gitu nggih. Dan dipastikan Bapak Ibu relevan, kemudian yang kedua up to date atau aktual seperti itu. Oke, secara umum itu untuk review yang kemudian sudah berjalan kita lakukan kemarin, kami masih menunggu proposal terbaik Bapak Ibu semuanya. Kalau mau dititipkan melalui proses review validasi administrasi, monggo bisa mengirimkan di chatbox yang sudah kita siapkan ya. Di situ ada linknya, maksimal jam 4 nanti. Setelah itu kami mohon untuk menutup biar bisa teroptimalkan apa yang kemudian sudah dimasukkan sampai nanti jam 4. Per, per jam 2 ini sudah ada 100 lebih ya Pak Udin ya. Semoga nanti tim bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya mohon dibantu Pak Udin untuk menanyakan yang rekap Bima. Ngapunten. Ya, sambil nunggu rekap. Oke, oke sudah muncul. Oke, jadi ini rekap Bima yang Bapak Ibu kalau panjenengan cermati di grup DPPM kita secara berkala sudah menyajikan namanya apa itu? Counting down ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hitung mundur. Di hitung mundur itu kita memang siapkan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi atau sering ditanyakan. Kemudian yang kedua ada rekapitulasi eh, unggah proposal secara up to date ya Bapak Ibu. Jadi kita misalnya tadi pagi itu jam 9 kita nge-share update-nya jam 8.30 gitu nggih. Sudah ada 288 draft yang terkirim baru 12 dan seterusnya dan seterusnya. Monggo itu dimanfaatkan, dibaca nggih Bapak Ibu ada pertanyaan yang sering berulang itu monggo menjadi pencermatan bersama. Sehingga kita memang berikhtiar semua jalur pertanyaan itu kita coba rangkum ya. Kalau pertanyaan itu berulang kita bikinkan rilis seperti itu sekaligus untuk mengingatkan counting down dari deadline proposal Bima kali ini. Oke, selanjutnya berarti kalau panjenengan cermati di dalam layar, di sini untuk penelitian disertasi doktor
sudah ada 32 draft, dikirim baru 2, belum ditinjau 2. Oke. Kemudian dosen pemula 24, alhamdulillah ya, belum dikirim, masih draft. Oke, tapi kami apresiasi sudah mulai nyicil draft itu udah lumayan. Karena ada yang tadi malam masih nyari akses Bima, itu nggih Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, belum ada kata terlambat. Monggo Bapak Ibu sekali lagi, barangkali ada yang belum memiliki akses Bima, langsung ngechat saja di nomor BRIN dengan mengirimkan nama dan NIDN Bapak Ibu. Ampun NIPM ya Bapak Ibu, kalau NIPM itu yang ada di UAD saja, tapi NIDN. Mbak Fitri, Mbak Septi, tolong dibantu untuk memberikan ini kontak BRIN di chatbox lagi, nggih. Kami berharap Bapak Ibu sudah menyimpannya karena jalur komunikasi ataupun diseminasi informasi kami biasanya melalui chatbox itu. Sama tolong dilampirkan lagi Mbak Fitri, Mbak Septi di dalam chatbox kita link join untuk info penelitian DPPM 2026. Gitu nggih. Link joinnya nanti tolong ditampilkan sama nomor BRIN di chatbox. Bapak Ibu, untuk informasi penelitian yang khusus pasca sarjana, kami juga sudah ada grupnya PTM PDD. Monggo bisa dimanfaatkan grup itu. Sehingga kami perlu menyampaikan, kalau yang info penelitian DPPM 2026 memang itu untuk nomor dosen. Sehingga kalau terdeteksi bukan nomor dosen, kami mohon izin untuk tidak approve. Tapi kalau yang PTM PDD memang kita nggak pakai approval. Tapi kami berharap Bapak teman-teman mahasiswa yang memang join di situ ya memanfaatkan ini memanfaatkannya dengan baik, bukan untuk disalahgunakan grup itu gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke sini ya. PTM sudah ada 87 yang dikirim sudah ada 3, PFR sudah ada 136 yang dikirim 10, terapan luaran model sudah ada 6, belum ada yang dikirim, terapan luaran prototipe sudah ada 16, belum ada dikirim. Kemudian Rikup sudah ada 12 yang dikirim, tapi Rikup ini sudah berjalan kemarin ya Pak Audin ya. Deadline-nya nampaknya sudah, alhamdulillah terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan proposalnya. Oke, kemudian tadi kami menggarisbawahi lagi kejadian-kejadian yang sering berulang ya Bapak Ibu. Jadi ada yang kemudian sudah submit mau revisi. Kami perlu jawab, memang kalau Bapak Ibu sebenarnya belum yakin untuk submit, kami berharap menahan diri untuk tidak submit dulu. Sehingga kami berharap Bapak Ibu yang memang belum yakin, monggo ya segera dituntaskan, diyakinkan, kemudian langsung submit. Tapi kalau sudah terlanjur submit, kok memang harus direvisi, monggo bisa kontak ke nomor BRIN. Nomor BRIN sekali lagi mohon dibantu Mbak Septi, Mbak Fitri untuk di-share di chatbox. Kenapa kami mentradisikan ke nomor BRIN ya Bapak Ibu? Melalui person to person dari tim kami, kadang-kala malah terlewat fasilitasiku dan seterusnya. Kalau nomor BRIN, meskipun kadang juga tidak langsung fast respon karena antriannya banyak, insya Allah semuanya akan terswiping dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya kami hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu ini sering terjadi, minta dikembalikan proposalnya, tapi lupa untuk kirim proposalnya sampai eksekusi akhir. Ada atau tidak? Ada. Itu ya di beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin pun juga ada yang seperti itu. Sehingga monggo kalau bola panas itu dikembalikan ke pengusul, proposal itu dikembalikan ke pengusul, monggo pengusul bertanggung jawab untuk memastikan, jangan kemudian beranggapan oh kalau dikembalikan ya nanti LPPM yang bertanggung jawab mensampaikan. Kami nggak punya otoritas, nggak punya akses untuk itu. Sehingga monggo pengusul melakukan submission di portalnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan wabil khusus untuk tadi yang kaitan isu sedang studi lanjut dan seterusnya. Saya rasa sudah kita pernah membahas dan juga sudah kita diskusikan dengan tim penyusun ini buku panduan bahwasanya memang kalau yang sedang studi lanjut baik yang aktif baik yang izin ataupun tugas belajar kita memang berhati-hati untuk tidak kemudian meng-approve sebagai ketua. Per pagi tadi kami sudah koordinasi langsung dengan pihak BSDM
sehingga nanti ada satu tim yang kemudian dari internal BRIN untuk menyisir ulang. Bukan bermaksud wallahi untuk mempersulit Bapak Ibu nggih, tapi ini kehati-hatian kami untuk menjaga reputasi dan juga kredibilitas LPPM dalam hal ini UAD secara institusi. Sehingga kami yang kemudian kita takutkan misalnya ada temuan-temuan di kemudian hari, insya Allah akan kita antisipasi dengan hal seperti itu. Sehingga bukan bermaksud untuk menghalangi Bapak Ibu submit proposal, tapi untuk kehati-hatian. Sehingga tadi kami masih memberikan opsi, barangkali Bapak Ibu punya skenario gitu nggih. Misalnya, oh dititipkan ke dosen yang kemudian eligible yang belum punya proposal ya monggo. Ini secara natural monggo Bapak Ibu bisa mendiskusikan secara kekeluargaan dengan dosen tersebut seperti itu. Nah ini sekedar opsi-opsi yang kemudian selama ini mungkin kita kawal seperti itu. Baik. Oke, jadi ini sekaligus ini ada pertanyaan Mas Adi Kurnia. Kalau sebagai anggota seperti apa? Dari kami masih memberikan toleransi itu. Ini forum internal ya. Monggo untuk tidak kemudian disalahkan, tapi diskusi kami dengan pimpinan kalau sebagai anggota monggo ya sebagai biar lebih longgar dan juga biar bisa mengoptimasi proposal yang kemudian submit dan didanai, kami masih memperbolehkan. Tapi kalaupun misalnya ternyata oh nanti ada temuan dan seterusnya kemudian mengakibatkan proposal Bapak Ibu tidak lolos, nah monggo ini menjadi pilihan Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ya jangan kemudian oh setiap ada keputusan di BRIN itu menjadi hal yang kemudian nanti kalau di kemudian hari kok tidak seperti ini, kemudian oh saya hanya derek BRIN. Ya ini kami sekedar menerjemahkan ini nggih antara panduan dan strategi secara institusi gitu. Oke. Nah, kami izin menjawab satu persatu Bapak Ibu. Oke, dari atas nggih. Oke, siap. Ini Prof. Ki, saya datang ke LPPM, sudah di belakang saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Salamah, izin tanya, yang sudah mengisi gig form kapan dikembalikan? Karena oke, masuk lagi tanggal oke, loading terus. Oke. Nggih, gig form bagi yang belum mengirimkan, belum dikembalikan ya ditunggu, gitu nggih. Kami kemarin berkomitmen 1 kali 24 jam, tapi realitasnya memang sulit. Jadi ini monggo sebatas alat bantu saja. Sambil nunggu Bapak Ibu bisa memperbaiki hal-hal yang lain. Tapi kalau misalnya sudah mendapatkan feedback ya monggo bisa direvisi seperti itu. Dan kita merencanakan di tanggal berapa ya Pak Udin ya? Ya 29 kita coba targetkan ya Pak Udin, Anton. 29 nanti ada forum Zoom, dibikin breakout tolong disiapkan Mbak Fitri. Nanti di situ validatornya kemarin siapa biar nanti ada diskusi secara sinkronus dengan para pengusul. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya hari libur. Jadi kami memang berharap monggo bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang ada gitu ya Bapak Ibu. Ya selanjutnya, oke, Bu Heni Trisnowati. Saya sudah menginvite tim sebagai anggota, tetapi dari akun Bima anggota tidak muncul. Apa harus sampai RAB? Oke. Ya, harus sampai tahap RAB ya Bapak Ibu. Atau bahkan malah setelah RAB. Nah, cara ngecitnya Bu Heni dan Bapak Ibu yang lain, ya monggo diisi saja. Boleh jadi panjenengan isi data dummy misalnya. Mohon maaf nih, ini agak ngecit ya. Misalnya proposalnya belum jadi ya, yang penting draftnya dulu diupload dulu biar bisa next step. Nah, kalau nggak salah nanti di step keempat ya, tapi monggo bisa dicek. Tapi memang nggak bisa setelah di laman pertama, halaman pertama dengan invite dosen tersebut langsung muncul, nggak akan muncul. Saya kemarin juga sudah di-invite dosen, tapi belum muncul, berarti memang belum sampai tahap akhir. Nah, sehingga monggo dicermati pesan kami Bapak Ibu, karena ini melibatkan dosen lain untuk approval, jadi monggo diisikan saja datanya itu setiap page-nya terisi dulu. Nanti mau ditambahkan atau direvisi monggo gitu nggih. Tapi paling tidak terisi sehingga step ke sekian tadi entah keempat atau kelima ya. Sehingga paling tidak dosen yang kemudian Bapak Ibu ajak itu sudah approve dulu. Nah, nggih ngawekani atau sebagai mitigasi tak kala nanti di akhir itu sudah riweh, sudah anggotanya sudah mau healing, udah nggak bisa approve, ribet juga. Karena sekarang juga pakai OTP ya Bapak Ibu, tadi sebagai kehati-hatian dan dari sekuritas dari Bima gitu. Jadi seperti itu nggih Bu Heni.
Saya tidak hafal step keberapa, tapi seingat saya step keempat atau sebelum yang terakhir gitu, nggih. Oke, selanjutnya, nah ini saya mention lagi, hotline BRIN monggo bisa di-save ya Bapak Ibu. Mohon di-save saja nomornya. Insya Allah BRIN nomornya tidak untuk hal-hal yang aneh sehingga monggo di-save saja. Sehingga Bapak Ibu yang kemudian punya reminder dan seterusnya, monggo dilacak lewat hotline BRIN itu. Gitu. Kami menginginkan diseminasi itu melalui ini nggih, hotline yang kemudian sudah tertunjuk. Dan ini adminnya banyak sehingga kami berharap semua bisa tercover. Meskipun mungkin kadang-kala juga slow motion ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, selanjutnya link grup info penelitian DPPM 2026. Bagi Bapak Ibu dosen ya, sekali lagi yang belum join, monggo join di sini. Kami ada approval yang untuk yang ini karena memang kami punya pengalaman yang kurang bagus. Ada yang mau jualan Mac atau jualan laptop dan seterusnya yang join di grup. Bahkan kemarin ada yang mau apa ngasih hutang dan seterusnya. Sehingga kami berikan approval di situ. Nah, grupnya seperti yang ada di layar nih, Pak Odin sudah buatkan. Nah, tapi untuk yang mahasiswa PTM PDD karena kita nggak punya data mahasiswa, jadi kami masih loskan gitu nggih. Ya kami berharap nanti kalau sudah ada hal-hal yang aneh-aneh kita kick gitu nggih. Monggo bisa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya dari Mas Adi Kurnia sudah saya jawab. Pak Piska izin bertanya untuk PDP kalau anggota skornya lebih dari 99 apakah diperbolehkan? Oke, Pak Udin Yon Sewu Pak, derek dibantu. Untuk PDP kalau kualifikasi ketua memang di situ harus tidak lebih dari 99, terutama yang soshum ya. Nah, kalau yang anggotanya apakah ada eksplisit ketentuan tertentu atau tidak? Kalau sependek yang saya ingat kok kayaknya nggak ada. Tapi monggo bisa dipastikan Pak Wahidin Derek dibantu nanti ditayangkan ya. Oke, saya izin melanjutkan dulu Bapak Ibu. Dari Budian, Pak Piskan nyuwun sewu berarti bagi dosen yang awalnya studi lanjut dan sekarang sudah lulus, data LPPM sudah diupdate nggih, karena sebelumnya saya tugas belajar dan sekarang sudah lulus dan diaktifkan di PD Dikti oleh BSDM. Nggih. Budian, jadi pertama jenengan kalau memang sudah lulus, sudah melaporkan ke PD Dikti melalui BSDM, insya Allah sepatutnya sudah aman. Monggo langsung saja dibuka di Bimanya Budian, di portalnya, dicek. Kalau belum sinkron, monggo disinkronasi. Kalau nanti ada hal yang kemudian sudah disinkronasi tapi belum sesuai, bisa dilacakkan gitu nggih. Nanti kami bantu koordinasi dengan BSDM. Nggih, oke, lanjut mumpung ingat di sini Pak Udin sudah menayangkan penelitian dosen pemula PDP. Oh, tulisannya sudah clear ya, Bu. Siapa tadi? Mohon maaf. Jadi ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal lektor yang berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, binaan, utama mandiri, serta memiliki sintaskor. Kalau Saintek maksimal 299, kalau Soshum maksimal 99. Jadi ini berlaku dengan anggotanya juga, gitu nggih. Gitu nuwun Pak Udin sudah memperjelas ini gitu nggih. Dan mungkin khusus PDP tadi kita sempat bisik-bisik dengan Pak Wahyudin. Ya kalau memungkinkan nanti di hari Senin mungkin setelah ada proses itu nanti ada pendampingan khusus untuk yang PDP ya. Karena kemarin memang kita belum menyiapkan secara khusus. Ditunggu saja edarannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Oke, saya coba langsung ngecek nih, coba yang Bu Dian tadi ya, Bu Dian. Oke, oke nanti Mbak Fitri monitor Mbak Fitri atau Mbak Septi? Iya, Mbak Pak. Septi. Oke. Saya kirim di grup inti ya, mohon dicek itu sorry Excel dari BSDM nama Budian, Budian AY. Yang saya mohon dilengkapi Budian AY ini. Budian siapa nih? Nanti coba dilacakkan Mbak Fitri apakah sudah terupdate di Excel yang diedarkan oleh BSDM pagi tadi. Oke, Pak. Oke, Pak. Betul, nggih. Sambil mohon bantuan Budian juga mulai membuka akun Bimanya biar nanti tersinkronasi langsung saja di forum ini. Kalau belum punya akun Bima mohon untuk chat di akun ini nggih. Langsung di Japri saya boleh atau di nomor BRIN saja biar cepat layanannya. Nggih, selanjutnya oke, sebentar.
Oke, Pak Aziz Muzaki S3. Mohon maaf apabila berkenan dengan lampiran yang disyaratkan, apa saja yang harus dilampirkan. Oke, terutama untuk PDD yang disyaratkan di form BRIN. Terima kasih. Yang disyaratkan di form BRIN. Maksudnya ini yang disyaratkan dalam proposal Bima PDD-nya atau pripun ya? Kalau yang di form BIN itu cukup proposalnya saja nih Pak Udin ya. Karena kita pencermatannya proposalnya. Kalau memang mau dilampirkan lampiran-lampirannya juga boleh, nanti kita coba validasi dalam artian misalnya oh memang harus ada tanda tangan apakah valid atau tidak, nanti kita cek di situ gitu. Gitu. Mohon di ada opsi lampiran berarti fleksibel ya. Iya, fleksibel gitu. Jadi boleh iya, boleh tidak. Itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya. Oke, Pak izin bertanya sesuai timeline di panduan halaman 229. Oke, Pak Udin dari dibantu halaman 229. Panduan halaman mulainya di bulan Februari. Yang itu Pak Udin yang disajikan jenengan ngapunten. Coba sekaligus kita uji di sini. Ini mohon maaf, saya pribadi belum bisa share screen. Oh, oke. Oke, sambil nunggu. Mulainya di bulan Februari. Oke. Oke, di bulan Februari pripun nggih, Pak? Oke. Berarti kalau di bulan Februari sepatutnya berarti kita mulai dari bulan kedua gitu nggih, Pak Udin nggih? Bulan kedua. Nggih, Januari masih proses seleksi sehingga alangkah baiknya nanti di Januari itu jenengan masih kosongkan gitu aja, Bu Nur ya. Jadi Februari monggo ini sekaligus untuk penyelarasan dari seluruhnya. Nanti kalau misalnya dalam panduan sudah secara eksplisit dimulai Februari, berarti bulan kedua saja mulai diarsir. Itu sebagai nanti aktivitas pertamanya. Begitu. Oke, selanjutnya. Lalu berkaitan dengan HR peneliti 25%. Kemarin sudah dimasukkan RB atau belum? Masuknya di opsi mana, nggih? Oke. Bapak Ibu, adakah di sini yang sudah menjumpai ada opsi HR di dalam portal Bimanya? Monggo sekaligus ini kita saling cross check. Saya belum sampai tahap itu terus terang ya. Oke, kalau memang belum ada, Pak memang Wiska, ya, monggo, Mas Hajar. ada Pak Wiska. Jadi saya udah sampai Monggo. RAB dan itu di honor peneliti itu bahasanya adalah honor administrasi garis miring apa peneliti gitu. Itu di bagian analisis data kayaknya. Oke, jadi honor administrasi garis miring peneliti itu ya, Mas ya? Iya, Iya. ada peneliti. Cuma saya lupa satu kata sebelum kata peneliti. Oh ya. Ya, monggo Bapak Ibu nanti bisa dicek di bagian situng ya. Sehingga Analisis nanti, data. oke ya terima kasih Mas Hajar untuk masukannya gitu nggih. Monggo bisa saling nanti bisa dicek dan kami berharap memang seperti ini karena kadang-kala memang dari BRIN tidak belum sampai menyasar ke situ Bapak Ibu yang lebih cepat bisa menginfokan lebih awal. Nggih, monggo bisa dioptimalkan nggih. Saya rasa ini angin segar juga selama ini kan tidak ada HR ya. Bapak Ibu bisa memastikan itu. Kemarin saya masih ingat hari Jumat kemarin salah satu dari dosen kita ada Bu Sulis menyampaikan update dari Bu ini nggih, Bu siapa ini Bu Anggun itu. Tapi berarti pasca itu sudah ada updating mungkin di Bima sehingga sudah bisa mengakomodasi itu nggih apa untuk honorariumnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, saat ini di panduan yang baru pada latar belakang tercantum 8 bidang strategis. Apakah wajib mencantumkan Pak Rizky? Oke. Oke. Di dalam oke latar belakang coba Pak di template-nya aja Pak Udin. Ngapunten, Pak Udin di bagian template. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu dan saya. Oke. Di bagian apa tadi? Latar belakang dicantumkan secara eksplisit dari 8 bidang. Saat ini di panduan yang baru pada latar belakang masalah dicantumkan. Oh, oke. Yeah. Jadi di panduannya ada klausul itu Pak Udin dan Bapak Ibu yang lain mencantumkan eh, secara eksplisit 8 bidang strategis. Jadi memilih salah satu gitu ya Pak Joko ya Masnya ya. Oke, kalau memang di situ ada updating di situ berarti ya kita
apa kita arahkan untuk juga dieksplisitkan ya. Ini malah menjadi masukan berarti untuk kita dalam pengawalan administratifnya. Atau Pak Joko bisa menyampaikan di halaman berapa biar kita saling cross check ya. Jadi sekaligus bareng-bareng kita bisa apa mendapatkan informasi selengkap mungkin gitu ya, biar saling tahu di sini. Oke, sambil nunggu Bu Salama, FTI. Pak Piska, jika anggota sudah setuju, apakah proposal masih bisa diganti? File pun file PDF-nya ya Bu Salama, nggih, maksudnya nggih. Kalau Ya, nggih, sependek yang saya ketahui, kayaknya tahun lalu saya pernah ngubah itu dan masih bisa. Nah, jadi nggak perlu. apa menimpa gitu nggih. Nggih, leres. Cuman Ya. nggih kehati-hatian Bu, saya nggak tahu yang sistem sekarang. Kalau misalnya jenengan sudah menimpa kayak gitu, nanti dicek saja di bagian metadata yang paling awal, apakah anggota nipun jenengan sudah statusnya menyetujui atau belum menyetujui. Kalau sudah menyetujui berarti nggak mengubah approval yang sudah berjalan sebelumnya. Tapi kalau tahun lalu nampaknya nggak berubah kok Bu. Gitu. Gitu nggih. Oke, selanjutnya dari Bu Rahmi. Oke, untuk skema PFR, apa anggota dari UAD juga harus punya kualifikasi yang sama dengan ketua? Nggih, kemarin saya rasa sudah clear ya Pak Udin, nggih. Jadi mungkin ini ya, kami garis bawahi ulang ya Bapak Ibu. Bukan kualifikasi yang sama dengan ketua, tapi kualifikasi yang sama dengan syarat ketua gitu nggih. Jadi kalau ketuanya misalnya, oh ternyata 1.000, sintaskolnya 1.000, tapi yang dibutuhkan cuma 300, ya anggotanya 300 juga udah boleh. Yang penting memenuhi syarat sebagai ketua. Begitu, jadi nggak harus sama persis dengan profiling yang ada di ketua, tapi syarat sebagai ketua. Begitupun yang terapan ya Bapak Ibu, terapan kan kalau nggak salah 600 ya. Nih, oke. Oke, bidang strategis ada. Pak Piska, itu ada Monggo Bu perubahan Narti, ya Pak? Dulu. monggo. Kalau dulu kan kalau anggota nggak ada syarat Sintaskor. Kalau sekarang berarti ada ya Pak ya? Tahun lalu sudah ada Bu Nati, yang ini menjadi polemik Iya tahun Kak. lalu. Sudah, jenengan mungkin Oh, kesupen. astagfirullah. Karena gini, Nggih, yang Pak. tahun jadi tahun lalu itu kita memang tahun lalu cukup kaget dengan adanya ketentuan ini. Tahun ini pun juga ada, karena kan secara strategi jadi akan lebih sempit ya, Bapak Ibu nggih. Tapi ya monggo eh, Bapak Ibu bisa membuka. Ini tolong dibantu Mbak Septi, Mbak Fitri, data eligibilitas dosen yang kemudian coba direkap BRIN, tapi jangan dijadikan acuan ya. Barangkali di situ studi lanjut tapi nggak terdetek, mungkin nggak terupdate. Jadi maksud kami adalah Bapak Ibu bisa tanda kutip stalking dosen yang kemudian menjadi target panjenengan. Misalnya, oh saya butuh yang terapan, butuh bidang ilmu ini. Coba dicari saja di situ based on prodinya. Oh ternyata yang sintas skornya tinggi, oh ini. Coba panjenengan jawil lewat chat dan seterusnya atau ketemu kayak gitu. Nggih. Nah ini alat bantu yang kemudian kita siapkan kemarin lewat eh, data eligibilitas gitu. Nggih. Derek dibantu Mbak Septi, Mbak Fitri untuk mengedarkan data eligibilitas di chatbox ya. Nah, tapi memang tahun lalu sudah mulai diberlakukan Bu Narti dan tahun ini pun juga diberlakukan. Kenapa kok seperti ini? Kami melihat bahwa ini kehati-hatian DPPM barangkali nanti ada kejadian apa yang kemudian ketuanya tidak bisa lanjut, nanti ada anggota dengan spek ketua yang bisa menjadikan imam gitu, menggantikan sebagai imam gitulah, seperti itu. Oke, oke, seputar DPPM Pak Udin. Nah, ini nggih Bapak Ibu, jadi eligibilitas ketua kami sudah membuat ini. Ini harapannya juga nanti Bapak Ibu sebagai untuk memitigasi. Oh, anggotanya butuh yang mana gitu nggih. Selain juga sintas skornya sudah tersaji di situ, bidang ilmunya ya paling tidak berbasis prodi sudah tersaji. Nah, kita siapkan di situ. Masih loading Pak, memang berat ini. Oke, Oke, selanjutnya gitu nggih Bu Rahmi nggih jawaban kami. Jadi ada anggota yang memang harus sesuai dengan syarat ketua gitu. Oke, izin bertanya, Pak Piska untuk anggota PDD apakah boleh beda universitas, Pak? PDD ini disertasi dokter ya, Bu Elis ya, atau yang dimaksud PDP?
Kalau yang Maaf disertasi Pak, dokter, PDP Pak, yang oh populer. ya, ya. Oke, coba Pak Udin dibantu yang PDP lagi ngapunten Pak Udin. Kalau yang saya ketahui kalau PFR kemudian penelitian terapan itu kan anggotanya dua. Nah, anggota dua itu harus salah satunya dari UAD gitu nggih. Dan juga sesuai dengan spek syarat sebagai ketua. Nah, itu anggotanya dari luar selain itu boleh nggak? Boleh gitu. Selama memang anggotanya yang tadi dari UAD sudah ada. Nah, saya rasa kalau yang PDP boleh jadi sama. Tapi ini coba dicek di panduan ya Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu dari tim kami, dari Pak Udin untuk ngecek di panduan. Oke, ini penegasan dari Pak Wahyu, terima kasih di panduan pelaksanaan start di bulan Februari. Nggih. Matur nuwun, jadi monggo Bapak Ibu nanti secara tata kelola timeline, monggo bisa mulai di arsir yang bagian Februari. Mulai dari, ya Januari apa kalau mau diarsir ya Januari. Oke, selanjutnya kaitan yang PDP tadi, coba Pak Udin ada nggak di situ? Wait, Pak, stop. Oh ini, anggota minimal 2. Oke, nah sebelum membahas lebih lanjut, Bapak Ibu perlu dicermati juga untuk PDP di sini ada klausul, nggih. Dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua tidak dapat mengusulkan skema ini. Tapi deteksi saya secara instan, nampaknya UAD nggak ada. Karena kan kita beberapa kali udah nggak dapat PDP loh Pak. Nah ini kan baru dibuka lagi, jadi sepatutnya nggak masalah soal ini. Tapi soal keanggotaan ini coba kita baca. Ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional lektor, bla 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 bla, serta memiliki sentra overall dan seterusnya. Oke, tidak ada klausul memang harus satu anggota ya, satu univ ya. Jadi kalau hemat saya masih sama kayak yang terapan dan fundamental Bu. Bisa dipastikan saja dicoba nanti di portalnya ya. Jadi satu anggota di internal dan satu anggota dari luar seperti itu. Itu ya Bu Elis ya. Oke, selanjutnya boleh minta link untuk checklist tadi Bapak Ibu. Oke, Pak Odin saya rasa checklistnya diedarkan saja yang kosongan, yang terapan ataupun yang PTM, PDD dan juga ini Pak Odin ya. Di grup info. Ya. Di grup info sama dibantu di-up saja di chat box. Biar kita juga semuanya teredarkan nih. Jadi nggak ada alasan lagi, wah saya nggak join grup. Nah gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kalau yang nggak join grup, belum join grup, monggo join sekarang. Oke, kami edarkan nggih gitu ya Bu Prasti Andini. Sama di grup PTM PDD Pak, nampaknya beliau dari Pasca Sarjana ini ya. Oke, dari Pak Tarman, Bismillah Pak Giska izin bertanya terkait poin bla 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 bla. Masalah uraian aksi mengisinya bagaimana sih? Oke, hal tersebut urutan B. Ya, diurutkan saja Pak. Maksudnya mengisinya gimana ya? Bidang strategi nomor 8, bidang strategis rumusan masalah. Diurutkan saja sesuai dengan urutannya nggih Pak nggih. Jadi biasanya setiap bab itu kan ada. Oh nggih. Oh nggih, kami jelaskan nggih. Ketemu. Nggih. Eh, ya, ini jadi diurutkan saja. Jadi di situ kebutuhannya apa saja, misalnya bidang strategisnya milih salah satu, berarti diisi. Kemudian masalah uraian masalahnya diisi, kegiatannya aksinya apa dan seterusnya. Monggo sistematikannya sesuai urutan itu. Itu nggih. Oke, kemudian ini oke, jadi yang kemudian kita edarkan tadi nggih, tadi pagi nampaknya ada edaran, monggo ini menjadi highlight Bapak Ibu, monggo dibaca di grup. Jadi dalam pengusulan skema penelitian terapan, salah satu syarat dokumen yang diunggah adalah SK mahasiswa. Apakah itu sama dengan surat keterangan pembimbingan tesis disertasi gitu ya? Nah, jawaban kami di sini tidak sama. Kalau SK pembimbingan adalah SK bukti bahwa dosen sebagai ketua pengusul merupakan pembimbing utama atau pembimbing tunggal dari mahasiswa yang dicantum sebagai anggota peneliti pada skema PTM PDD. Nah, SK mahasiswa ini adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa aktif atau tidak dalam status cuti belajar. SK ini dikeluarkan oleh fakultas. SK mahasiswa tidak harus baru. Yang dipentingkan adalah masih berlaku. SK mahasiswa perlu dilampirkan bukti berupa screenshot
status keaktifan mahasiswa dari laman PD Dikti. Nah ini kemarin ada temuan itu kemudian kita ejawantahkan dalam apa itu? Oke. Diterapkan nggak ada ya? Oke. Ini sekaligus kami coba sampaikan, Bapak Ibu yang sudah unggah atau yang berproses unggah penelitian terapan, adakah kolom khusus, menemui kolom khusus untuk upload itu? Kalau belum, berarti nanti kita konsultasikan dengan Mas Rahmat Bima ya Pak Udin, ya. Nah, untuk memastikan tempat ini. Tapi kalau misalnya, ternyata memang tempatnya nggak ada, ya dilampirkan di bagian proposal, ya Pak, ya. Jalan tengahnya. Gitu. Bukan yang terapan Pak Udin, ini yang terapan. Kalau PTM-PDD jelas ada ya Pak Ki, ya? Siap. Ini kita coba karaoke ke ini ya, dari pengelola pusat, atau nuwun catatannya. Oke, selanjutnya dari Bu Salama, Pak Piska izin bertanya lagi, untuk upload proposal sementara bisa lanjut ke RHB dan anggota lain lanjut. Apakah proposal masih bisa diganti dengan yang baru? Bisa. Jadi tadi ditimpa bisa. Tapi sebagai kehati-hatian, ya ini cuma kehati-hatian ya Bapak Ibu. Monggo dicek saja selalu kalau setiap kita melakukan upload, nah itu status anggota sudah menyetujui atau belum. Tapi sepatutnya kalau belum menyetujui nanti di akhir kan ada dicegat gitu. Tapi selama ini bisa. Itu ya Bu Salama. Oke, Pak, selanjutnya. tadi ketimpa itu Pak. Tadi pertanyaan Siap. ketimpa, matur nuwun. Sami-sami Bu. Oke, Bu Heni Trisnawati. Pertanyaannya sulit-sulit ini. Pak Piska, jika satu dosen mengajukan satu penelitian dan satu pengabdian, dua-duanya sebagai ketua peluang pendanaannya gimana? Kalau soal peluang-peluang kayak gitu, saya belum punya ilmunya, Bu Heni. Cuman gini, eh, oke, kita sampaikan situasi dan juga yang ada diskusi dengan pimpinan di internal LPPM. Jadi tahun lalu memang ada klausul eh, ini penelitian dan pengabdian kuotanya itu saling dependent each other satu sama lain. Sehingga kalau sudah jadi ketua di penelitian, pengabdian nggak jadi ketua. Itu tahun lalu seperti itu kita berlakukan secara ketat gitulah ya. Kami mengatakannya seperti itu. Cuman memang akan kemudian menjadi hal yang simalakama tatkala kita sudah menggantungkan diri di salah satunya, entah pengabdian ataupun penelitian, padahal kita passionate di keduanya gitu, nggih. Nah, kemudian kok yang kita gantungkan qadarullah nggak lolos. Ini kan rodok nyesek gitu, nggih. Sehingga diskusi kami, nanti mohon arahan Prof. Anton kalau mau menguatkan lagi, kami selama memang di portal Bima Panjenengan itu bisa mengajukan sebagai ketua peneliti dan juga ketua pengabdi, kami mempersilahkan gitu, nggih. Ini kuota pengusulan itu monggo mempersilahkan seperti itu. Nah, perkara nanti yang didanai mana, kami kembalikan nanti tentu punya otoritas yang ada di sana. Saya nggak bisa menaksir itu gitu, peluangnya seperti apa. Dan perkara Nyon Sewu misalnya, ternyata itu menjadi permasalahan. Ya monggo ini menjadi kita siap dengan konsekuensinya seperti itu. Cuman dari LPPM insya Allah tidak akan secara strict rigid gitu nggih mengatur itu. Karena apa ya kita ya nyari peluang itu kan juga nanti juga kasihan juga tatkala sudah bergantung ke salah satu proposal tapi ternyata yang sini nggak lolos. Nah, opsi-opsi yang kemudian sudah kita coba pertimbangkan, barangkali lolos keduanya, lolos keduanya dan disuruh untuk memilih salah satu, ya dari LPPM nanti siap mendampingi untuk melakukan mekanisme prosedur yang diberlakukan itu aja ya Pak Udin, gitu. Jadi biar kita tidak terkesan nanti membatasi banyak hal, tapi kita juga tetap berhati-hati di situ, tapi semuanya nanti kita serahkan kepada pengusut kalau ada hal-hal yang kemudian berimplikasi. Saya rasa jawabannya seperti itu, Bu Heni ya. Jadi kalau peluangnya saya belum bisa melihat, bahkan peluang pun kadang juga proposalnya sudah kita cek validasinya sudah sedemikian rupa, tapi ternyata qadarullah juga nggak lolos, ada tahun lalu seperti itu. Subjektivitas reviewer dan seterusnya itu juga ada. Sehingga ya yang bisa kita lakukan adalah mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Gitu saja, nggih. Oke, selanjutnya Bu Elis lagi nih. Maaf, izin bertanya satu lagi. Oke, untuk rumusan masalah ketika akan memilih bidang strategi, saya agak kesulitan mencari yang sesuai
riset saya tentang pemberitaan media tentang bencana banjir Sumatera. Nggih. Oke, ya kami tidak bisa menjawab secara lugas, tapi kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya kami jawab nyari yang paling nyambung gitu Bu Elis gitu ya, nyari yang paling nyambung. Jadi contoh misalnya eh, kadang misalnya core apa ya inti dari bidangnya itu kaitan elektro. Nah, tapi oh ternyata yang rumpun selanjutnya oh alkes gitu. Itu juga memungkinkan gitu ya. Alat kesehatan dan seterusnya. Nah, monggo kalau ini berarti nanti kaitan sosial humaniora, kemudian komunikasi mungkin kalau ada, nah monggo nyari yang paling dekat gitu. Dan saya kayaknya melihat juga ada yang bidang misalnya ya saya elektro bidang elektro yang belum disebutkan gitu nggih. Jadi mungkin bisa berlindung di balik klausul itu gitu Bu Elis. Tapi monggo dieksplor sendiri nggih. Saya tidak atau misalnya jenengan berkenan bisa di-share screen kan nggak apa-apa. Kita coba nanti bisa ini nggih saling terbuka untuk bisa membantu dengan dibantu dosen lain juga gitu. Begitu. Oke, Bu Eni sudah. Oke, saya rasa sudah cukup semua nih. Oke, monggo kalau ada lagi mungkin satu dua pertanyaan lagi. Oke, ya, sama-sama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, monggo bisa dioptimalkan waktu yang ada. Kami masih menunggu proposal Bapak Ibu jikalau memang mau dibantu untuk melakukan pengecekan administratif. Tapi sekali lagi kami berikhtiar untuk mendampingi tentu semampu yang kemudian kami bisa nih. Jangan kemudian nanti kemudian Bapak Ibu pasrah bongkoan, monggo bisa saling kemudian sambil nunggu proses validasi, jangan juga mulai mengeksplorasi BIM-nya. Kemudian satu hal lagi yang kemudian kami perlu menyampaikan adalah berkaitan dengan entry ataupun mengisikan data kaitan anggaran. Monggo, kalau dari para uh, narasumber kemarin banyak rekomendasi, monggo sebaiknya dituliskan aja di Excel dulu gitu nggih. Sehingga Bapak Ibu nanti tinggal memindai saja. Kenapa? Karena kadangkala kita sudah waktu kangelan gitu ya submit apa entry dan seterusnya pas mau submit ternyata koneksinya jelek. Nah ini hal kayak gini monggo diantisipasi sehingga sebaiknya Bapak Ibu monggo paling tidak setiap ada step tahapan sebaik mungkin untuk di save gitu nih untuk kehati-hatian kita. Saya rasa begitu kalau tidak ada tambahan. Sudah terjawab banyak hal dari pertanyaan. Ya Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu dimudahkan semuanya nggih Bapak Ibu. Ini kalau tahun lalu kita diuji saat kita mau liburan Lebaran atau bahkan pas Lebaran kita ada deadline. Nah, kalau tahun ini akhir tahun gitu nggih. Jadi kayaknya memang ini sekaligus seleksinya di sini Pak Udin ya. Akhir tahun yang lain story-nya sudah jalan-jalan ya kita masih di depan laptop gitu. Nggak apa-apa ini pilihan ya Bapak Ibu. Monggo kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Tapi yang terpenting mari kita saling mendoakan ya Bapak Ibu apa yang kemudian sudah kita ikhtiarkan bersama semoga bisa diijabah oleh Allah dan banyak yang lolos didanai dan riset-riset kita memberikan dampak kepada masyarakat luas. Sama saling mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Nampaknya sekali lagi kami masih menunggu sampai jam 4. Kalau ada yang mau menitipkan, ya kami akan mencek dari sisi administratif gitu ya. Nanti kami berikan rekomendasi dan mohon ditunggu kalau nanti sedang, nah ini sudah dijawab loh tadi Bu Heni. Kalau sedang tugas belajar menjadi anggota, kami masih memberikan toleransi di situ kalau sebagai anggota gitu ya. Tapi tentu kalau ada implikasi nanti ternyata, oh ada pengetatan ya, monggo. Nanti konsekuensi ditanggung masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak sampai strict misalnya, oh kita mengidentifikasi anggota sedang belajar kemudian tidak kita approve kayak gitu. Nampaknya memang terlalu usahanya banyak nanti kalau kita mengecek sampai anggota. Tapi kalau ketua kami mohon izin dengan sangat tanpa mengurangi semangat dan ikhtiar Bapak Ibu yang sudah menyiapkan proposalnya. Yang sebagai ketua kami mohon izin untuk tidak approve gitu ya sebagai kehati-hatian dari institusi. Saya rasa begitu dari kami Pak Udin. Monggo kalau ada tambahan. Oke, ada berbagi. Oke ya, terima kasih ini dari Pak Priambodo tadi seperti yang disampaikan Mas Ajar. Sudah nih, oke komponen HR sudah ada nggih. Sebagai HR peneliti adalah HR pembantu peneliti dan HR sekretariat administrasi peneliti. Ya, terima kasih. Monggo kami kembalikan kepada Pak Wahyudin. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu.
Baik, Bapak Ibu ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku panduan ya, di situ nanti ada indikator penilaian substansi proposal penelitian ya. Ada substansi, ada yang administrasi. Nah, yang administrasi supaya proposal kita lulus, berarti ini yang kita perhatikan ya. Kesesuaian isi perbagian. Jadi ada bab 1, ringkasan, bab 2, kata kunci, bab 3, dan seterusnya, pendahuluan. Itu kesesuaian isi perbagian harus jadi perhatian. Makanya tadi ada permintaan untuk dicetak tebal. Ya, kalau perlu ganti komponen, ganti paragraf. Kemudian jumlah kata perbagian. Ya, tadi yang 300, 1000, kemudian kata kunci 5 itu harus pas 5 ya, yang kata kunci. Yang lainnya di bawah. Kemudian model penulisan disertasi dan penulisan daftar pustaka itu adalah sistem nomor ya, dan apa yang disitasi hanya itu yang dituliskan di dalam daftar pustaka ya. Kemudian khusus yang PTM PDD itu harus ada lampiran surat keterangan ya. Juga ada surat tugas bimbing atau surat tugas bimbingan mahasiswa yang masih berlaku gitu ya. Kemudian untuk ke-8 ini ketua pengusul memiliki hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di jurnal sebagai penulis pertama ya, atau corresponding author. Ini yang perlu jadi perhatian ya, supaya nanti untuk administrasi bisa lolos. Nah. Kemudian untuk skema terapan juga ya harus dilampiri sini, memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan ya di sini. Jadi itu harus ada. Kemudian itu yang seleksi administrasi ya, sehingga nanti dari kami juga memperhatikan hal ini ya. Ini yang dari screening pertama. Nanti screening yang kedua di DPPM. Kemudian indikator penilaian substansi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengajukan penelitian dasar ya, ini bobotnya ya. Penelitian dasar yang PDP afirmasi itu ini buat di sini. Kemudian yang PTM, PDD, PMDSU, PF, PKPT ya. Ini 5%, kemudian 8 bobotnya 10%. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal 4 ini ya, skor 4, maka publikasi ya, ini mungkin atau ya publikasi kekayaan intelektual, buku miliknya ketua pengusul yang disitasi pada proposal itu jumlahnya lebih dari 5. Jadi nanti di sitasi ada daftar pustaka. Nah, judul penelitian, judul publikasi, judul KI atau judul buku yang milik ketua pengusul ya. Di sini tertulis ketua pengusul. Kalau minimal 5 itu akan mendapatkan nilai maksimal 4. Ya, jadi skornya 4 kali 10 kita dapat 10. Ya. Kalau di atas 5 lebih baik. Kemudian relevansi kebakaran dengan tema proposal. Ini yang maksud di dalam kata kunci ya. Itu nanti kalau relevan nilainya 4. Kalau tidak relevan nilainya 1. Kalau kurang relevan nilainya 2. Tidak ada skor 3. Kemudian jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi. Ya. Ini untuk mendapatkan nilai maksimal ya. Kalau lebih dari 50 ya, sama dengan atau lebih dari 50. Nah, tapi kalau misalnya hanya di bawah 10 kolaboratornya, itu nilainya skornya 1 kali 10, jadi mendapatkan nilai 10 ya. Tapi kalau kebetulan ya banyak sekali, ya minimal 50, maka akan mendapatkan nilai yaitu 4 kali 10, 40. Ya. Itu tentang jejak rekam yang relevan dari ketua pengusul. Kemudian urgensi penelitian. Nah, ini masuk di ringkasan ya, dan juga mungkin sebagian di pendahuluan.
Nah, ini maka penting ya memperhatikan detail ini, ketajaman perumusan masalah. Ini yang menilai adalah tim refer ya, yang ditunjuk oleh DPPM. Nah, mungkin sebagian dari dosen UAD yang memenuhi persyaratan juga ada yang ditunjuk. Jadi ketajaman perumusan masalah ya, ini skornya atau bobotnya untuk penelitian dasar itu 15, yang afirmasi termasuk yang PDP ya. Kemudian yang PTM, PDD, PF itu 15% juga, kalian terapan 10. Ya, karena terapan mungkin lebih mengutamakan hasil yang tercapai sebelumnya, produknya. Nah, kalau tajam, ya nanti ini yang ya dari refer ya, itu nilai skornya 4. 4 kali 10, 40. Kalau kurang tajam, ini 2. Jadi nilainya skornya 1, 2 langsung melompat 4. Ya, untuk 3. Ketajaman perumusan masalah. Ya, kemudian inovasi pendekatan pemecahan masalah. Jadi harus yang sangat inovatif ya, tidak yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Harus yang lebih inovatif. Ya. Termasuk state of the art-nya, kebaruan, juga menggunakan pendekatan yang baru. Ya. Bukan yang lama-lama atau yang biasa-biasa saja, konvensional. Kemudian akurasi peta jalan, ini penting sekali jadi perhatian kita semuanya ya. Kalau di PDP nilainya tinggi ya, bobotnya tinggi. Kemudian yang PTM, PDD, PF itu 10, kemudian yang 8, 5. Ya. Untuk mendapatkan nilai maksimal maka roadmap-nya harus jelas. Ya. Ada penelitian yang mendasari, ya, khususnya penelitian-penelitian yang ini ya, kita di PDD, PDP, PF, 8, kemudian yang kalian dasar yang baru PDP baru mengajukan ya barangkali yang lama-lama. Kemudian dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Ini monggo Bapak Ibu ya, supaya dapat nilai maksimal seperti itu. Kemudian metode juga seperti itu ya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa membaca di buku panduan ya, di bagian-bagian lampiran. Ya. Akurasi metode kalau ingin mendapatkan nilai maksimal maka harus akurat ya. Kejelasan pembagian tugas dan tugas tim peneliti tadi sudah disampaikan ya di sebelum hasil yang diharapkan, itu pembagian tim jelas dan sesuai dengan kebakaran. Dituliskan nama timnya, bukan jabatannya ya. Ini dilakukan oleh ketua, ini oleh anggota, tapi langsung disebutkan ini oleh si A, ini oleh si B, by name. Ya. Kemudian kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Nah, ini nanti terkait dengan lamanya waktu penelitian ya dengan metodenya. Nah, tentu di awal-awal itu harus disinkronkan ya, supaya tidak menumpuk di akhir, supaya Bapak Ibu di laporan kemajuan sudah bisa menyusun luaran. Kemudian kredibilitas mitra dan bentuk dukungan. Ya. Ada nilainya maksimal, ada mitra kredibel dan dukungannya signifikan. Ya, berarti ada dukungan in-kind ya, dan terutama in-cash-nya ya. Ini khusus untuk penelitian terapan 5. Ya, skornya 5. Nah, kalau dapat maksimal 4 kali 5 dapat nilai 20. Nah, terakhir referensi ya. Ada 2 yang dinilai, kebaruan dan relevansi serta kualitas referensi. Ya. Skornya kalau yang dasar itu 5, 10, kecuali yang PDP 5 dengan 5, kemudian 8, skornya atau bobotnya 5 dan 5 ya, bobotnya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal di sini untuk skor 4 adalah pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%. Ya. Primer dari hasil penelitian. Mutakhir berarti mungkin 5 tahun terakhir atau ya 3 tahun terakhir dan sebagainya. Relevansi dan kualitas referensi relevan dan dari jurnal bereputasi dan bertambah. Ini Bapak Ibu yang bisa nanti Bapak Ibu ketika menyusun proposal ini juga jadi perhatian supaya
ya kita capek lembur-lembur menyusun proposal, tapi juga nilainya skornya tinggi supaya nanti dapat lolos di pemeriksaan penilaian substansi yang akan dilakukan oleh reviewer di DPPM, ya, bukan administrasi di LPWAD. Barangkali itu tambahan dari kami, Pak Misal. Nggih, matur nuwun Pak Udin, pelengkapnya sudah sangat clear nih Bapak Ibu. Saya malah jadi ingat tadi Pak Udin membahas kaitan syarat penelitian terapan ya. Jadi ada satu hal yang monggo Bapak Ibu cermati. Jadi di situ syaratnya harus ada artikel di CIB ya Pak Udin ya. Artikel di CIB dan relevan. Nah, kemarin ada 1-2 dosen yang bertanya relevan tuh maksudnya di situ sejauh mana gitu ya. Dan saya langsung tanyakan ke Pak Enade. Ini saya langsung bacakan saja ya. Jadi Pak Enade itu kemarin jawab, jadi memang harus nyambung dengan judul yang diajukan Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan riset terapannya tentang topik apa gitu ya, judul ini. Nah, berarti di situ uh, Cak panjenengan juga harus melampirkan artikel JIB atau Jurnal Internasional Berreputasi yang Ya. memang nyambung dengan judul itu. Mau skema Baik, apa? Bapak Ibu, Udah mau pasang ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Agenda kita untuk monitoring unggah ini sudah tadi banyak sekali pertanyaan dan sudah dijawab oleh Pak Rizkat. Nah, nanti yang lainnya bisa disambung di grup WA, ya, info penelitian DPPM maupun yang di penelitian PTM dan PDD. Baik, sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Mari kita syukuri dengan alhamdulillah, dan saya selaku MC, ya, mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Selamat nuwun, malam, Bapak Ibu Pak semuanya. Rizka, Pak Wahyudin.